Assalamualaikum pemirsa Muslimah Indonesia Syariah. Wah, gimana nih puasanya? Masih lancar jaya atau udah kepikiran hari raya? Jangan dulu ya. Alhamdulillah, senang banget rasanya karena MRS Channel masih bisa membersamai pemirsa semua dalam program Ramadan di setiap pekannya. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa di like, comment, and share ya, agar konten ini semakin berkembang. Dan nontonnya sampai habis, no skip, oke? Nah, jadi kali ini Rika itu mau ngajak pemirsa semua untuk jalan-jalan sore alias ngabuburit ya, sambil nunggu waktu buka. Tapi JJS kita kali ini bukan JJS yang faedah ya. Kita JJS itu mau sambil nge-drive, yeay. Tapi bukan kita ya, karena kita mau nebeng aja. Yuk, kita langsung aja. Halo, Cipri. Assalamualaikum. Udah siap? Udah, yuk kita berangkat. Oke, pakai safety belt udah. Jadi sekarang mau kemana nih, Oh? Kayaknya kita keliling kompleks ini aja lah ya, sekalian lihat suasana Ramadan di sekitar sini. Yeay, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pemirsa, ukti yang di samping saya ini adalah Ukti Febri. Hai Ukti Febri. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi Ukti Febri ini adalah seorang hafidhoh yang kegiatan sehari-harinya menghafal Al-Quran loh, Masya Allah. Sejak kapan sih Ukti menghafal Al-Quran? Kalau mulai menghafal itu dari kecil ya, karena orang tua juga udah ngebiasain dari kecil menghafal Al-Quran. Itu surah-surah pendek. Tapi untuk serius menghafalnya itu dari kelas 6. Serius menghafal sampai punya target dan segala macamnya itu kelas 6 SD. Kira-kira susah nggak jadi hafidhoh? Maksudnya menghafalnya gitu atau menjaganya? Kalau misalnya menghafal, bisa menghafal karena memang betul-betul hafal Al-Quran itu harus fokusnya itu harus lebih, karena gimana kita mengingat yang baru gitu kan. Nah, tapi lebih susah menjaga sih, murojaah itu yang lebih susah. Intinya kalau misalnya dalam menghafal Al-Quran itu yang bikin susah itu niat, gimana kita memang betul-betul niatnya ikhlas atau enggak. Karena kalau misalnya niatnya sudah enggak ikhlas, biasanya hafalannya enggak masuk gitu. Jadi memang niatnya perbaiki ikhlas dalam hafal, itu sih yang itu yang sebenarnya dibentuk susah gitu. Masya Allah. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran, Ini kan hidup banyak permasalahan yang kita alami gitu. Mulai dari masalah kita individu, persoalan kita dengan sosial masyarakat lain, juga persoalan pemerintah. Pokoknya tuh semuanya tuh diatur dalam Al-Quran gitu. Nah, kayak rugi aja gitu kalau misalnya nggak dihafal gitu Al-Qurannya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bukan menghafalnya aja. Paling pentingnya itu adalah bagaimana kita memahami isinya, memahami isi Al-Qurannya, lalu mengamalkannya, itu yang paling penting. Oke, kalau gitu pertanyaannya saya tambah nih, bukan kenapa harus menghafal Al-Quran, tapi kenapa kita harus memahami dan menerapkan isi Al-Quran. Kita harus tahu lah jati diri kita itu adalah sebagai hamba kan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita sudah tahu jati diri kita, berarti adalah sebagai makhluk gitu kan, sebagai ciptaan, berarti kita harus mematuhi aturan yang diberikan oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu kan sebagai Al-Khaliq juga, sebagai mudabbir juga, sebagai pengatur gitu. Nah, ibarat kayak kita udah tinggal di bumi Allah gitu, masa nggak pakai peraturan yang dibikin Allah, malah pakai peraturan yang lain gitu kan. Jadi ya seakan-akan kayak urhaka aja gitu. Tuh, dikutuk jadi batu, astagfirullah. Tapi alhamdulillahnya sekarang kan lagi berada di bulan Ramadan ya, bulan dimana diturunkannya Al-Quran. Jadi makin seru nih perbincangan kita. Iya. Tapi memang syariah yang tertuang dalam Al-Quran itu kan memang harus kita pahami ya, karena orang non-muslim aja mempelajarinya loh. Iya, karena kan yang kayak Allah bilang juga kan, surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi alam itu juga bisa jadi sebagai sebuah sistem kehidupan ini gitu, yang bisa dirasakan oleh siapa saja dan di mana saja gitu. Nah, karena kan tadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam gitu. Ya, ternyata Islam itu bukan hanya untuk orang muslim aja ya, tapi untuk seluruh alam. Iya, siapa aja bisa merasakan. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu kan, zaman sekarang itu kayaknya beritanya itu makin mengerikan banget ya.
Ya, kayak contoh kecil aja lah, tadi kita kan udah lihat ada ABG yang berdua-duaan, yang berkhulwat padahal nggak mahram, juga sampah dan terakan. Iya, jadi Medan ini kalau banjir tuh udah pemandangan biasa ya, padahal itu salah miris satu banget penyebabnya, liatnya. sampah tadi. Lalu juga jalanan yang berlubang, yang rusak. Belum lagi nih nanti kan isi bensin nih mobil. Katanya BBM di Sumatera Utara ini bakal naik kan? Iya. Nah itu semuanya persoalan-persoalan yang kayak gitu tadi, itu semuanya ada pandangan syar'inya, ada solusinya di dalam Al-Quran. Really? Iya. Wow, ternyata di dalam Al-Quran itu memang banyak banget peraturan-peraturan hidup. Jadi selama ini Rika salah kaprah gitu, karena mikirnya kalau udah megang Al-Quran itu ya udah hanya untuk ngafal surah-surah pendek yang mau dibawa ke dalam sholat. Nah itu juga yang salah sebenarnya kan dari masyarakat kita, yang mengira bahwa Al-Quran itu ya hanya sekedar dibaca aja gitu, padahal banyak sekali peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Nah tadi contohnya misalnya tentang lawan jenis tadi lah, itu ada Allah atur di surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, maka janganlah kamu mendekati zina. Untuk masalah lingkungan tadi tentang sampah itu juga Allah firman di surah Rum ayat 41. Masya Allah, wow banget ya. Jadi makin jatuh cinta sama Al-Quran. Jadi mencintai Al-Quran tuh kayak ya cinta sama diri sendiri. Aduh, jadi pengen deh hidup di bawah penerapan Al-Quran secara kafah. Insya Allah, Allah juga sudah dengan adanya pemahaman Islam dan kebaikan hidup dengan syariah untuk seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia di ini. Nah ini juga sudah Allah jelaskan juga di Quran surah An-Nur ayat 55. Gimana tuh wujudinnya, Kalau ngewujudinnya ya nggak mungkin kita sekedar hafal aja lah Al-Qurannya, tapi juga harus ada perjuangan. Ya, sebagaimana Allah katakan di surah Ali Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada seorang umat yang baru kepada kebaikan, mengajak yang ada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Waduh, pembahasan kita makin berat nih pemirsa, keren-keren. Ternyata pemahaman Islam kita itu masih minimalis banget ya. Jadi penasaran deh dengan the beautiful of Quran lainnya. Duh, udah gak sabar. Jadi buat pemirsa yang mau mungkin mengaji lebih dalam boleh nih inbox Muslimah Indonesia Syariah. Iya, selama ini kan kita tahunya ngaji itu cuman belajar gimana tahsinnya, tajwidnya. Memang belajar tajwid itu wajib. Masalahnya masyarakat sekarang itu mengaji Al-Quran itu ada tujuan tertentu, misalnya untuk sekedar khatam. Iya, biasa kalau udah khatam tuh syukuran tuh. Ya, gitu. Terus kan seramnya itu Al-Quran itu hanya sekedar dijadikan untuk pengusir-pengusir setan gitu. Kayak di film-film ya. Iya, kayak film-film horor gitu. Padahal Al-Quran itu ibarat bintangnya gitu dalam Islam. Bahkan ketika ada nanti permasalahan antara pemimpin dan rakyatnya, Allah mengatakan kembalikanlah persoalan itu ke Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Yuklah kita baca ayatnya, Quran surah An-Nisa ayat 59. Hafal nggak nih Rika? Aduh, yang mana tuh? Yang tanpa Allah ya? Iya. Ayo kita coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Maka jika menemukan perselisihan di antara kamu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, karena itu lebih baik bagimu, lebih utama bagimu. Biasa ya pemirsa, kita belum buka puasa loh, tapi udah kenyang karena pembahasan dan ilmu yang kita dapatkan hari ini spektakuler. Oke, pertanyaan terakhir nih, seberapa penting sih Al-Quran bagi seorang Febri? Menurut Febri penting sih, karena motivasi awalnya Febri itu menghafal Al-Quran itu adalah karena ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, kita jadi keluarga Allah. Nah, ketika kita sudah menjadi keluarga Allah, Allah akan selalu menyayangi kita dan menjauhkan kita dari segala kesulitan. Dan juga Febri juga ingin mempersembahkan gitu sebuah mahkota pada orang tua Febri nanti di akhirat.
Duh, nggak nyangka nih bisa ngabuburit sekece ini. Nah, karena itu pemirsa, mari sama-sama kita menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya kita satu-satunya. Dan mari kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang bukan hanya sekedar membaca ya tadi tapi juga memperjuangkannya gitu kan, menerapkan isinya. Jazakillah khair untuk Ukti Febri yang udah sharing-sharing sore ini, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya, insyaallah. Amin. Nah, alhamdulillah pemirsa, jangan lupa untuk terus menebarkan kebaikan ya apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu di edisi weekend berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.